10 Januari tahun 1942, langit di atas Pulau Tarakan, Kalimantan Timur, berubah menjadi merah menyala. Dari kehauan suara mesin pesawat terdengar seperti geraman raksasa yang semakin mendekat. Udara lembab bercampur dengan bau minyak bumi yang khas bau, yang menjadi denyut kehidupan pulau kecil ini. Namun, pagi itu, aroma itu berubah menjadi pertanda maut. Di dermaga pantai timur, Letnan Belanda bernama Henry van Doren, komandan garnisun kecil di Tarakan, berdiri dengan teropong di tangan. Di bawahnya, para pekerja minyak dari BPM Betov, Petroleum Maatkapich, berlari panik. Pesawat musuh, Jepang, teriak seorang prajurit dari menara pengawas. Dalam hitungan menit, puluhan pesawat pengebom ringan Mitsubishi Ki-21 dan pesawat tempur Zero muncul di langit. Mereka menukik cepat, seperti elang yang mengincar mangsa. Bom pertama jatuh di area kilang minyak di Lingkas Ujung. Ledakan mengguncang tanah, api membumbung tinggi, dan gumpalan asap hitam menutupi langit. "Matikan semua pompa! Bakar tangki cadangan kalau perlu," perintah Van Dorn dengan suara gemetar. Ia tahu, Jepang tidak boleh mendapatkan satu tetes pun minyak dari Tarakan. Minyak adalah darah perang dan Tarakan adalah jantung kecil yang berdenyut di antara Kalimantan dan Laut Sulawesi. Para serdadu KNI, Yali Koninklak, Netherlands Sindisleger, bergegas ke posisi pertahanan. Di sekitar lapangan udara, mereka mempersiapkan senapan mesin Vickers dan meriam anti-pesawat tua buatan Inggris. Namun serangan udara Jepang terlalu cepat, terlalu terkoordinasi. Dalam 1 jam, lapangan terbang sudah menjadi puing, dan beberapa gudang minyak terbakar hebat. Bara panas menjilat langit seperti neraka yang terbuka. Sementara itu, di laut, armada penyerbu Jepang sudah bergerak. Di bawah komando Laksamana, Z, Sakonju, kapal penjelajah Yura, kapal perusak Yamakaze, dan Kawakaze, serta kapal pengangkut pasukan mulai mendekati pantai barat Tarakan. Di dalam kapal, ratusan marinir Jepang dari unit pendaratan khusus Kaigun bersiap dengan helm, baja, dan senapan Arisaka di tangan. Salah satu di antara mereka, Kawakami Hiroshi, menulis catatan singkat di buku kecilnya. "Kami diberitahu Tarakan penuh minyak. Kami harus merebutnya hidup-hidup. Tapi jika musuh membakarnya, kami harus merebut apinya." Menjelang malam, hujan abu minyak turun perlahan, menutupi kota kecil Tarakan. Penduduk sipil bersembunyi di rumah-rumah kayu, sementara sebagian besar prajurit Belanda mundur ke posisi pertahanan di tengah pulau. Van Dorn tahu mereka kalah jumlah sekitar 1.300 pasukan Kenil, melawan lebih dari 6.000 marinir Jepang dengan dukungan udara dan laut. Namun ia bertekad bertahan selama mungkin. "Kalau ini akhir, maka kita pastikan mereka berjalan di atas bara," katanya pelan kepada perwira mudanya, sambil menatap nyala api yang melahap tangki minyak terakhir. Di laut, bayangan kapal Jepang semakin dekat. Di pantai Lingkas, suara jangkar yang jatuh terdengar jelas di antara desis api. Malam itu, Tarakan bersiap menghadapi neraka kedua, bukan dari langit, tapi dari laut. Malam itu, api dari tangki minyak masih menyala, menerangi langit dengan cahaya oranye yang menari di atas gelombang. Asap pekat membuat udara sulit dihirup. Di balik tirai api itu, armada Jepang perlahan merapat ke pantai. Ombak memantulkan sinar merah dari kobaran minyak seakan laut sendiri terbakar. Pukul ke-22.00, kapal pendarat pertama, Daihatsu Class Landing Craft, menurunkan pintu baja di bibir pantai Lingkas Ujung. Marinir Jepang berteriak, "Teno Eka Bonsai," dan berlari keluar ke pasir hitam yang licin oleh minyak. Peluru senapan mesin Vickers dari posisi pertahanan Belanda menyambut mereka. Suaranya meraung panjang, menembus kabut asap. Sejumlah marinir jatuh ke laut, darah mereka bercampur dengan minyak dan air asin. Di atas bukit kecil dekat pantai, Letnan Van Dorn mengintip lewat periskop parit. "Tembak gelombang pertama! Jangan biarkan mereka mendirikan posisi," teriaknya. Namun ia tahu amunisi terbatas. Kinel hanya memiliki beberapa senjata berat, dan sebagian besar pasukan adalah tentara pribumi dengan pelatihan minim. Tapi malam itu, mereka berjuang seolah setiap peluru adalah doa terakhir. Di sisi lain, marinir Jepang terus maju. Komandan mereka, Kapten Kudo Shigeharu, berteriak lewat radio. "Unit pertama berhasil mendarat. Unit kedua, lanjutkan dari selatan. Jangan berhenti sebelum menembus kota." Ledakan granat tangan dan mortir mulai mengguncang bibir pantai. Api dari tangki minyak di belakang pasukan Belanda menambah kekacauan. Bayangan prajurit menari-nari di antara kobaran api, sulit dibedakan mana kawan,
mana lawan. Tarakan telah berubah menjadi medan pertempuran yang tak bisa diprediksi, tempat di mana cahaya, asap, dan darah berpadu menjadi satu warna kelam. Menjelang tengah malam, pasukan Jepang berhasil menembus garis pantai dan mulai bergerak ke arah pusat kota. Mereka memanfaatkan kanal-kanal kecil yang digunakan pekerja minyak sebagai jalur infiltrasi. Di sana, suara tembakan bergema di antara pepohonan bakau. Seekor anjing menggonggong. Lalu tiba-tiba, diam terbisu oleh letusan pistol. Van Dorn menerima laporan melalui radio lapangan. Mereka sudah di sekitar Sungai Amal. "Tuan, kami mundur ke arah kompleks BPM. Pertahankan sebisa mungkin," jawab Van Dorn pelan. Dan bakar sisanya. Beberapa menit kemudian, langit Tarakan kembali membara. Para teknisi Belanda menyalakan dinamit di bawah tangki cadangan minyak yang tersisa. Ledakan dahsyat mengguncang tanah. Semburan api setinggi 20 meter memantulkan siluet para prajurit yang berlari. Bahkan dari laut, para awak kapal Jepang melihat pemandangan itu dan terdiam. Mereka tahu Tarakan benar-benar dilalap api oleh tangan musuh. Kapten Kudo mencatat di log perang malam itu, musuh membakar pulau sendiri. Api lebih kejam dari peluru. Kami berjalan di atas neraka. Namun, misi harus terus berlanjut. Di balik api, para marinir Jepang menyalakan senter kecil di helm mereka, bergerak menembus gelap dan asap untuk menuju kilang utama. Tarakan kini bukan sekadar target, melainkan simbol tekad dua bangsa yang sama-sama tidak mau menyerah. Menjelang dini hari, kontak radio Belanda makin jarang. Van Dorn memandang peta. Terakhirnya lingkaran merah kecil di sekitar kilang Lingkas, satu-satunya titik pertahanan tersisa. Ia tahu waktu mereka hampir habis. Kalau Fajar datang, katanya lirih, mereka akan melihat Tarakan sudah menjadi abu. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, tapi matahari tak sanggup menembus asap pekat yang menggantung di atas Tarakan. Langit berwarna abu-abu, seolah matahari pun enggan menyaksikan penderitaan yang terjadi di bawahnya. Sisa-sisa minyak yang terbakar menetes dari pipa-pipa pecah, seperti air mata hitam. Sementara tanah di sekitar kilang berubah menjadi lumpur berminyak licin, panas, dan berbau menyengat. Di tengah kehancuran itu, pertempuran darat berlanjut dengan sengit. Pasukan Kenel yang tersisa sekitar 400 orang berkonsentrasi di sekitar kompleks BPM, Lingkas, dan daerah Gunung Seraya. Mereka tahu Jepang sudah menguasai sebagian besar kota, tapi menyerah bukan pilihan yang mudah. Letnan Van Dorn memeriksa senjata terakhirnya, pistol Luger tua yang sudah aus. "Kita tahan selama bisa," katanya pada para prajurit di sekitarnya. Di belakang mereka, beberapa warga sipil, teknisi minyak, dan keluarga pekerja bersembunyi di ruang bawah tanah kilang. Teriakan, tangis, dan batuk bercampur dengan dentuman artileri dari arah pelabuhan. Di sisi lain, unit pendarat Kaigun di bawah Kapten Kudo mulai mengerahkan pasukan ke tengah pulau. Mereka bergerak melalui rawa dan ladang minyak, menembus kobaran api. Banyak yang tergelincir, terperosok, atau bahkan terbakar karena minyak yang mengalir di tanah menyala tiba-tiba. Namun perintah tetap sama: rebut kilang, hidup atau mati. Tepat pukul 6, pasukan Jepang melancarkan serangan frontal ke posisi utama KNIL di sekitar kilang. Mortir 81 mm meledak bertubi-tubi, mengguncang fondasi bangunan beton tua. Pecahan peluru menghantam dinding dan menimbulkan suara denting panjang seperti besi dipukul. Prajurit Belanda dan pribumi menembak dari jendela dan parit kecil. Asap senapan bercampur dengan uap minyak, membuat udara terasa panas dan tipis. Sersan Kenel Abdul Rahim, seorang pejuang pribumi asal Makassar, memimpin sekelompok kecil prajurit mempertahankan pos dekat tangki nomor ke-12. "Jangan biarkan mereka lewat. Ini tanah kita," teriaknya, melepaskan tembakan senapan Lienfield ke arah marinir Jepang yang mendekat. Beberapa pasukan Jepang jatuh, tapi sisanya terus maju dengan bayonet terhunus. Pertempuran berubah menjadi jarak dekat bayonet melawan bayonet, tangan melawan tangan. Rahim sempat menusuk satu marinir di dada sebelum sebuah peluru mengenai bahunya. Ia jatuh, namun tetap menggenggam senjata, menatap langit yang diselimuti asap dengan napas berat. Sementara itu, di markas sementara, di bawah tanah, Van Dorn menerima kabar terakhir dari radio. Suara operator serak, bercampur statis. "Tuan, kilang di sisi barat. Mereka sudah masuk." "Baik," jawab Van Dorn dengan tenang. "Hancurkan peta, lindungi warga. Kita sudah lakukan yang bisa." Beberapa menit kemudian,
ledakan besar terdengar. Sebuah gudang amunisi meledak, mengguncang seluruh kompleks. Api makin meluas, menelan sisa-sisa bangunan BPM. Dari kejauhan, pasukan Jepang berhenti sejenak, menatap kobaran besar yang menjulang ke langit. Mereka menyadari, kilang yang mereka incar kini tinggal bara dan baja cair. Kapten Kudo berjalan di antara reruntuhan. Wajahnya tertutup jelaga. Ia melihat tubuh-tubuh prajuritnya dan musuh berserakan di tanah berminyak. Pulau ini terbakar, katanya perlahan kepada perwiranya. Tapi minyaknya telah berubah menjadi api perlawanan. Siang itu, Tarakan benar-benar menjadi neraka di bumi. Tidak ada pohon yang tersisa. Tidak ada langit yang biru, hanya bau hangus, suara besi berderak, dan sisa-sisa manusia yang mencoba bertahan hidup di tengah api. Siang hari tanggal 11 Januari tahun 1942, api masih membakar sebagian besar wilayah Tarakan. Asap hitam mengepul sampai ke langit Kalimantan. Bisa terlihat puluhan kilometer jauhnya dari laut. Di antara puing-puing dan tangki minyak yang meledak, pasukan Jepang mulai bergerak hati-hati, memeriksa setiap gedung, setiap bunker, dan setiap parit pertahanan yang kini dipenuhi mayat dan bau minyak. Letnan Henry Van Dorn berdiri di dekat reruntuhan kilang BPM. Seragamnya hangus sebagian, wajahnya penuh jelaga, dan pelipisnya berdarah. Di tangan kirinya, ia masih menggenggam pistol Luger, tapi pelurunya sudah habis. Sekitar 20 prajurit Kanial tersisa di sekitarnya lelah, lapar, dan nyaris tak punya amunisi. Mereka tahu, tidak ada lagi bala bantuan, tidak ada kapal dari Surabaya, tidak ada pesawat dari Balikpapan. Tarakan telah terisolasi sepenuhnya. Dari kehauan terdengar suara megafon berbahasa Belanda yang patah-patah, disertai terjemahan Jepang, kepada seluruh pasukan Belanda, serahkan senjata Anda. Tarakan telah dikepung. Tidak ada lagi harapan. Van Dorn menatap ke arah langit yang hitam dan bergumam lirih, tidak ada harapan. Tapi masih ada kehormatan. Ia menatap anak buahnya satu persatu. Sebagian pribumi, sebagian Eropa, semuanya menatapnya dengan pandangan yang sama. Lelah, tapi tidak menyerah. Namun saat sore menjelang, keputusan pahit harus dibuat. Radio terakhir mereka rusak akibat serpihan ledakan, dan laporan pengintaian menunjukkan pasukan Jepang sudah mengepung seluruh pulau. Jika perlawanan dilanjutkan, warga sipil yang bersembunyi di bawah tanah akan jadi korban. Dengan suara serak, Van Dorn berkata, "Kita sudah menepati janji. Kita telah menahan mereka selama yang kita bisa. Sekarang, lindungi yang tersisa." Pukul 18.00, bendera putih kecil dikibarkan di antara puing-puing tangki minyak BPM. Pasukan Jepang berhenti menembak. Beberapa marinir berlari mendekat, menodongkan senjata. Sementara sisanya segera memeriksa area sekitar untuk memastikan tidak ada ranjau atau jebakan. Di depan pos pertahanan terakhir, Van Dorn menyerahkan pistolnya kepada Kapten Kudo Shigeharu. Kudo menatapnya lama sebelum berkata pelan dalam bahasa Inggris patah-patah, "Anda prajurit yang berani, tapi pulau ini sekarang milik Kaisar Jepang." Van Dorn hanya mengangguk. "Kalau begitu, jagalah pulau ini baik-baik," jawabnya datar. Namun bagi pasukan Kenil dan warga Tarakan, kekalahan itu bukan akhir dari penderitaan. Beberapa jam setelah penyerahan, Jepang memulai penyisiran besar-besaran. Mereka mencari para teknisi minyak, perwira Belanda, dan siapapun yang dianggap bertanggung jawab atas pembakaran kilang. Puluhan orang ditangkap dan diinterogasi dengan keras. Di antara mereka ada insinyur BPM bernama Willem van Roon, yang diketahui menyalakan bahan peledak di tangki cadangan. Ketika ditanya mengapa ia melakukannya, ia hanya menjawab dengan tenang, "Karena itu bukan minyak kalian. Itu milik bangsa ini." Beberapa hari kemudian, lebih dari 200 tahanan Belanda, termasuk Van Dorn dan Van Roon, dieksekusi oleh pasukan Jepang di hutan dekat Gunung Seraya. Tak ada catatan resmi tentang lokasi pastinya. Tapi warga Tarakan masih mengingat malam ketika suara tembakan bergema panjang di antara pepohonan. Setelah itu, Tarakan menjadi markas penting bagi Jepang. Mereka segera memperbaiki fasilitas minyak yang rusak, mendirikan pangkalan udara, dan menjadikannya titik utama logistik di Kalimantan. Namun, meski dikuasai penuh, pulau itu tak pernah benar-benar pulih. Lapisan minyak yang terbakar telah meresap ke tanah, membuat udara Tarakan berbau gosong selama berbulan-bulan. Bagi Jepang, kemenangan ini adalah awal dari penguasaan Hindia Belanda. Tapi bagi Tarakan, hari itu akan selalu diingat sebagai hari ketika pulau itu terbakar dan dunia pertama kali melihat neraka di tanah Indonesia. Api yang menyala di langit Tarakan bukan hanya simbol kehancuran, tapi juga awal dari bab baru dalam sejarah Indonesia ketika Perang Dunia. Untuk pertama kalinya menyentuh
tanah air. Dan seluruh Nusantara menyadari bahwa penjajahan lama akan segera berganti wajah baru yang tak kalah kejam.